Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan final project algoritma dan pemrograman lanjut. Final project kami berjudul tentang sistem data pegawai. Dengan saya sendiri, Nino Ahmadi, dengan NPM belakang 49. Saya Dava Muhammad Krisadi dengan NPM akhir 062. Saya Galisaki Tristanaya dengan NPM akhir 088. Oke, selanjutnya materi apa sih yang kami gunakan di dalam final project ini? Ada 4 materi yang sudah diajarkan oleh dosen pengampu kami, yaitu tentang yang kami gunakan adalah materi 4, konsep OOP atau Object Oriented Programming. Yang materi 9, Error and Exception Handling. Selanjutnya ada materi 10, yaitu Python Modules and Package. Materi 11, konsep ADTS, Queues, and Stacks. Selanjutnya, mengapa kita memakai materi ini? Di materi 4, kita diberikan dasar penting untuk memahami OP. Selanjutnya di materi 9, memahami bagaimana block try and except dalam Python digunakan untuk menangkap error dan menangani exception. Materi 10 memahami cara memisahkan dan memecahkan sesuatu, lalu memasukkannya ke dalam kelompok sesuai dengan kegunaannya. Materi 11 memahami cara membedakan antara berbagai jenis data atau type data. Selanjutnya, penjelasan tentang program ini. Program ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data pegawai secara digital agar lebih efisien, cepat, dan terstruktur. Sistem ini menggunakan metode manual yang sering memakan waktu dan rawan kesalahan. Dengan program ini, pengguna dapat menambah, menghapus, dan mengedit data pegawai langsung ke database. Selain itu, sistem absensi menggunakan stack memungkinkan pencatatan, penghapusan, absen terakhir undo, dan pengiriman data absensi harian ke database. Program ini membantu memastikan data pegawai dan absensi tercatat dengan rapi dan mudah diakses kapan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep OOP yang kami implementasikan dalam program kami. Nah, di sini kami menggunakan OOP untuk membuat sebuah kelas, yaitu yang dimana di sini adalah absensi. Di mana dalam kelas absensi ini terdapat entitas-entitas penting, yaitu ada ID absen, ID pegawai, tanggal, dan status. Dan yang kemudian ada kelas pegawai, di mana juga di dalam kelas pegawai ini terdapat atribut-atribut penting, maksudnya yaitu ada ID pegawai, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya implementasi error dan exception handling dalam final project kami. Pentingnya error and exception handling dalam pemrograman seperti yang terlihat pada slide ini, konsep ini memungkinkan kita untuk mengelola potensi kesalahan dalam kode seperti saat berinteraksi dengan database dengan menggunakan block try untuk kode yang berpotensi error, except untuk menangani kesalahan jika terjadi, dan finally untuk memastikan pembersihan sumber daya. Kita dapat menciptakan program yang lebih tangguh dan stabil. Jika saya seperti di fungsi hapus pegawai ini, kayak semisalnya kalau kita menginput yang bukan angka, maka akan terjadi muncul print input harus berupa angka. Nah, maka dari itu cara kita untuk memastikan kalau misalnya user itu memasukkan data yang benar atau data yang salah, itu akan terjadi error. Oke, selanjutnya ada implementasi Python Modules and Package. Di sisi kiri itu ada kayak package, implementasi package dari modules yang sudah kita buat atau yang bisa dilihat dari slide gambar kanan sendiri. Jadi kayak misalnya di sisi kiri ada model pegawai, import pegawai. Nah, itu dari mana sih? Nah, ternyata itu dari pegawai.py yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya ada ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk penggunaan konsep ADT, Queues, dan Stack. Nah, ADT atau Abstract Data Type adalah suatu model logika untuk struktur data yang didefinisikan berdasarkan operasi, bukan implementasinya. Nah, dalam proyek ini kita menggunakan salah satu ADT yang paling umum, yaitu Stack.
Kenapa stack-nya? Stack itu menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, di mana data yang terakhir masuk akan pertama keluar. Nah, cocok ini digunakan untuk fitur undo atau membatalkan aksi terakhir. Dalam konteks ini tuh undo absen pegawai. Nah, stack ini diimplementasikan sebagai sebuah kelas yang memiliki metode seperti push. Push itu untuk menambahkan data ke stack. Pop itu untuk menghapus data absen terakhir. Dan isEmpty untuk mengecek data apakah stack itu kosong atau tidak. Nah, saat pengguna menambah absen pegawai, data itu disimpan dulu ke dalam stack yang belum langsung ke database. Nah, nanti jika terjadi kesalahan, bisa langsung undo absen terakhir menggunakan pop. Setelah valid, semua data yang tersimpan dalam stack bisa dikirim sekaligus ke database. Kita juga memiliki queue di sini, sama kurang lebihnya seperti stack. Cuma bedanya kalau di queue ini dia menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, di mana data yang pertama masuk, ya dia yang pertama keluar. Seperti contohnya antri, begitu. Oke, selanjutnya ada koneksi pada basis data atau database. Jadi seperti terlihat pada slide ini, yaitu import mysql.connector. Jadi kayak semisalnya dari Python ke SQL connector, SQL. Jadi database kami bernama sistem underscore absensi. Nah, kalau misalnya itu berhasil dan sudah sudah terkoneksi, maka dia akan ngeprint atau memunculkan di terminal yaitu koneksi berhasil, dan except error jika misalnya itu gagal terkoneksi. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalnya SQL kita bekerja atau tidak. Selanjutnya. Oke. Jadi lanjut ke entitas pada basis data yang sudah kita buat. Di final project kali ini kita menggunakan entitas absensi, departemen, gaji, jabatan, dan pegawai. Nah, selanjutnya atribut pada entitas basis data yang sudah kami buat. Di absensi tersendiri memiliki atribut ID absen, ID pegawai sebagai foreign key, ID.absen sebagai foreign key, ID pegawai sebagai ID absen sebagai primary key, ID pegawai sebagai foreign key, dan tanggal dan status kehadiran. Selanjutnya ada atribut departemen, yaitu dengan foreign key ID departemen, jelasnya, dan nama departemen. Oke, selanjutnya ada atribut gaji, yaitu dengan primary key ID gaji dan foreign key ID pegawai. Selanjutnya ada gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Selanjutnya ada atribut jabatan, yaitu dengan primary key ID jabatan dan nama jabatan saja. Selanjutnya ada pegawai, yang tentunya ini adalah yang penting dari sistem data pegawai sendiri. Jadi ada ID pegawai sebagai primary key, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat digunakan untuk mendefinisikan suatu pegawai. Oke, relasi basis data. Nah, di sini ada tercantum 5 entitas ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya bisa kayak semisalnya di sistem absensi pegawai itu kayak berhubungan dengan sistem absensi, yaitu entitas pegawai berhubungan dengan entitas absensi ya, dikarenakan kan pegawai perlu absensi ya, kayak ada foreign key-nya di absensi dan primary key di pegawai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dan interaksi sistem. Yang pertama, ketika kita melakukan run pada programnya, di terminal akan muncul 9 opsi, yang dimana ada tambah pegawai baru, hapus pegawai, update pegawai, tambah absen pegawai, undo absen terakhir, lihat queue absen saat ini, kirim semua absen ke database, lihat semua pegawai, dan keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses create pegawai apabila akan mendaftarkan pegawai baru. Nah, untuk menambahkan pegawai, di sini kita memilih opsi pertama. Nah, di mana ketika kita memilih opsi pertama itu, kita akan melakukan beberapa input. Nah, yang pertama ada melakukan input ID pegawai, nama, umur, jenis kelamin, dan alamat. Nah, setelah itu kita melakukan submit terhadap input itu, kemudian akan muncul lagi input di mana
Di sini user harus melakukan input daftar jabatan, di mana daftar jabatan dari pegawai yang diinput sebelumnya. Nah, kemudian setelah melakukan input terhadap daftar jabatan, kemudian melakukan input lagi terhadap daftar departemen dari pegawai tersebut. Dan kemudian juga melakukan input terhadap gaji pokok dan tunjangan. Nah, setelah melakukan input itu semua, maka akan muncul pegawai berhasil. Pegawai berhasil di daftar, ditambahkan beserta gaji. Nah, selanjutnya apabila kita sudah melakukan input, maka di sini akan terlihat bahwa ada penambahan jumlah data yang sebelumnya hanya 10 saja, bertambah menjadi 13 setelah melakukan input pada pegawai. Selanjutnya ada read pegawai. Di sini untuk melakukan read proses read ini harus memilih opsi 8. Nah, kemudian dengan kita memilih opsi 8 ini, maka outputnya akan keluar keseluruhan data pegawai. Seperti yang dapat dilihat ini, muncul semua dari mulai ID, nama, umur, jenis kelamin, alamat, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada update pegawai. Nih, seperti yang dijelaskan tadi, di sini kami memilih di sini user harus memilih opsi ketiga dan menginput ID pegawai yang ingin diupdate. Jadi misalnya kita ingin mengupdate ID pegawai 7. Nah, itu kalau misalnya kita tidak mau mengupdate nama, umur, jenis kelamin, kita tinggal enter saja. Nah, jika kita ingin mengupdate gaji pokok, nah kita menginput tuh yang sisanya kayak misalnya gaji pokok sebelumnya 6,5 juta jadi 7 juta dan tunjangannya mungkin 1,5 juta jadi 22 juta. Dan kalau sudah semuanya, nah akan terjadi update di database. Data pegawai dan gaji berhasil diupdate itu terlampir di terminal juga. Oke, bisa selanjutnya untuk menampilkan database yang sudah diupdate. Nah, kayak misalnya yang tadi udah saya lakukan, yaitu di ID pegawai nomor 7 itu kan sebelumnya dia 1,5 ya, 6,5 juta jadi 7 juta dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk delete pegawai. Nah, kalau mau ingin kita kayak oh ini sudah tidak aktif lagi pegawainya. Nah, kita memilih opsi kedua, yaitu kita juga harus menginput ID pegawai yang ingin dihapus. Mungkin kayak misalnya contoh ID pegawai 3. Nah, terus muncul tuh di terminal pegawai dan data terkait berhasil dihapus. Nah, terus habis itu untuk selanjutnya database. Nah, udah di database tuh udah kayak oh ini udah nggak ini lagi, terus habis itu di database udah terlampir tuh nomor 3 udah nggak ada, nomor 6 nggak ada, 10 nggak ada, di afternya juga sudah ada. Oke, selanjutnya absensi pegawai yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai absensi pegawai yang menggunakan prinsip stack. Jadi pertama kita ada opsi untuk menambah absensi pegawai. Jadi kita memilih opsi 4 untuk memilih ID pegawai. Jadi pertama akan muncul daftar pegawai semuanya beserta ID pegawainya. Nah, kita bisa memilih ID pegawai untuk di absennya. Lalu setelah kita memilih ID-nya, kita bisa memilih status kehadirannya, apakah hadir, izin, sakit, atau alfa. Dan ketika kita input hadir di sini, kita memilih untuk mengabsensi ID pegawai dengan ID 10 yang bernama Agus dan statusnya adalah hadir. Nah, nanti absen untuk Agus dimasukkan ke antrian akan terlampir di terminal. Selanjutnya ada undo absen terakhir. Nah, ini juga masih menggunakan konsep stack, di mana ketika kita tadi sudah menambahkan misal dengan ID 10 bernama Agus, nah kita ingin mengundo ya menggunakan prinsip stack, yaitu menggunakan pop untuk menghapus data absen terakhir ya. Kita bisa memilih opsi 5 untuk melakukan itu dan absen untuk ID 10 dihapus dari antrian, dihapus dari stack begitu. Selanjutnya kita juga bisa melihat absensi saat ini. Kita bisa melihat daftar stack yang ada sekarang saat ini dengan memilih opsi 6. Nah, kita akan ditampilkan sebuah list
yang ada di dalam stack. Nah, di sini sebagai contoh, absensi saat ini ID pegawai 9, statusnya alpha. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ketika kita merasa bahwa stack atau absen yang ada di stack ini sudah cukup dan sudah valid, kita bisa melakukan pengiriman data yang ada di dalam stack ke database untuk absen harian. Nah, kita bisa memilih opsi 7 untuk mengirim semua data stack ke database. Selanjutnya. Nah, ini before-nya kita memiliki hanya 8 ya. Hanya 8 status kehadiran, ada 8 ID absennya. Nah, afternya ketika sudah dikirim, stack yang tadi kita udah buat, kita kirim ke database, akan langsung masuk ID absen, ID pegawai, tanggal, dan status kehadirannya yang sudah kita lampirkan di stack tadi. Seperti itu. Oke, kita akan mendemonstrasikan final project yang kami kerjakan. Oke, Mas Galih minta tolong untuk tidak share screen karena saya ingin men-share screen kan, mempresentasikan. Oke, kali ini izin untuk share screen. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya, Sudah. Oke. Oke. Oke, yang pertama. Nah, lanjut saja. Oh ya, kami ini di main.py ya. Oke, codingan kami. Oke. Lanjut untuk pertama-tama koneksi akan berhasil karena sudah berada di database yang sebentar. Nah, ini udah berada di database sistem absensi. Oke, selanjutnya. Oke, jika kita ingin menambahkan pegawai baru, aku ingin menambahkan pegawai baru nih. Oke, ketik 1 untuk opsi. ID pegawai mungkin 78, nama dengan Mulyadi. Oke, masukkan umur mungkin 35, laki-laki, alamat Sidoarjo. Nah, ini oh ya, sebelumnya kita cek deh, ada nggak Mulyono di pegawai? Nah, nggak ada nih. Cuman berada di Yudi Keren terakhirnya, nggak ada Mulyadi. Oke, lanjut untuk membuktikan. Oke, pilih di jabatan mungkin akuntan deh. Daftar departemen logistik. Enggak, sorry, produksi. Oke. Gaji pokok mungkin 4 juta. Tunjangan mungkin 4 juta juga. Oke. Nah, jika udah ada, terminal pasti akan mengatakan pegawai berhasil ditambahkan beserta gaji. Apakah udah ada di database? Refresh. Nah, udah ada nih. Mulyadi. Nah, Sidoarjo juga. Oke, selanjutnya. Jika kita ingin menghapus Mulyadi atau mungkin tadi Pak Mulyadi ingin keluar. Oke, dengan opsi kedua, hapus pegawai, masukkan ID pegawai. Tadi Mulyadi berapa nih? ID pegawainya 78. Oke, 78. Nah, pegawai dan data terkait berhasil dihapus. Apakah sudah terhapus di database? Kita lihat. Nah, tidak ada yang namanya Mulyadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan update pegawai. Nah, sebelum kita melakukan update pegawai, kita lihat dulu, lihat semua pegawai dengan opsi 8. Nah, untuk memilih kira-kira pegawai mana sih yang akan kita rubah. Nah, di sini kita akan mengambil contoh dengan ID pegawai nomor 2, yaitu Maisaroh Maimunah yang akan kita rubah. Dengan menggunakan opsi 3, lalu kita masukkan ID pegawai nomor 2. Nah, kemudian kita melakukan input lagi terkait dengan data dari Maisaroh Maimunah di bagian mana sih yang kita ingin rubah. Nah, semisal Maisaroh Maimunah setelah 1 tahun bekerja ternyata dia mengganti namanya, yang awalnya Maisaroh Maimunah menjadi Maimunah saja. Nah, kemudian apabila kita tidak ingin mengubah data selain nama, maka kita tinggal enter-enter saja. Nah, kemudian akan muncul di situ data pegawai dan gaji berhasil diupdate. Nah, kita cek di database apakah sudah berhasil diupdate datanya. Maisaroh Maimunah, nah berhasil menjadi Maimunah saja. Nah, itu menandakan bahwa proses update pegawai telah berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai absensi pegawai. Jadi pertama, kita sebagai contoh kita ambil suatu kasus di mana kita ingin mengabsen pegawai di hari ini semisal.
Jadi kita bisa menambah absen pegawai dengan opsi 4. Oke, kita akan ditampilkan daftar pegawai, seluruh daftar pegawai yang ada di database. Semisal kita ingin mengabsen ID pegawai dengan ID pegawai 5 bernama Siti. Semisal dia masuk ke kantor dengan statusnya hadir. Nah, nanti dia akan absensi untuk Siti dimasukkan ke antrian. Ya, ini maksudnya adalah absen untuk dengan ID pegawai 5 itu sudah dimasukkan ke dalam stack. Selanjutnya kita ingin mengundo absen terakhir, semisal kita salah menginput ID, yang kita maksud adalah ID 6 tapi ternyata kita menginput ID 5. Kita bisa melakukan undo atau menghapus absensi terakhir dengan opsi 5 ya. Nah, ketika kita memilih opsi 5, absen yang terakhir kali kita tambahkan itu dihapus dari stack. Ya, ini menggunakan prinsip LIFO stack, yang mana prinsip POP ya. Selanjutnya kita juga bisa dapat melihat stack absen saat ini. Nah, sebelumnya kita tambah absen dulu. Semisal kita ingin mengabsen ID pegawai 4 misalnya. Statusnya izin. Nah, kita ingin melihat stack absen saat ini, kita pilih opsi 6. Nah, ini kita bisa melihat ya, antrian saat ini, hari ini, itu ada siapa aja yang datang atau yang sakit atau yang izin atau bahkan yang alfa. Nah, ketika sudah kita rasa absensi dan antrian ini sudah valid di hari ini, kita bisa mengirim semua absensi yang ada di stack itu ke database. Tapi sebelumnya kita lihat dulu databasenya. Kita lihat di absensi. Nah, kita bisa lihat di sini terakhir itu tanggal 6/18 ya. Hari ini cuma ada 2 ya di sini. Sorry, 3. Ada 3. ID absen 11, 13, 14. Sekarang kita tambahkan, misal kita melakukan kirim ke semua absen ke database. Ini ID pegawainya adalah 4 tadi ya. Statusnya izin. Nah, ketika kita memilih opsi itu, opsi 7, kirim semua absen ke database. Absen untuk ID 4 dikirim ke database. Semua absen telah dikirim ke database. Jadi di sini semua yang ada di stack telah dikirim ke database. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, yang paling bawah ID absen 15 itu ada ID pegawai 4 dengan status kehadirannya izin yang sudah kita tambahkan tadi di stack. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan? Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan opsi ke-8, yaitu lihat semua pegawai. Apabila kita ingin melihat keseluruhan pegawai nih, ada siapa saja sih di database, maka kita tinggal pilih opsi 8 saja. Nah, di situ dapat dilihat bahwa keseluruhan data pegawai bisa terlihat mulai dari ID pegawai, nama, kemudian ada umur, jenis kelamin, alamat, gaji pokok, tunjangan, dan total gaji ya. Nah, di database itu juga bisa dilihat ya bahwa sama apa yang ada di database dan ada di terminal. Nah, kemudian apabila kita ingin udah di penghujung hari nih dan kita ingin keluar dari sistem, maka kita akan memilih opsi ke-9. Nah, dengan memilih opsi 9 itu dapat keluar dari sistem yang mengakhiri running dari program ini. Untuk penjelasan saya mungkin sampai situ saja. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi final project yang kami jalankan. Semoga bermanfaat untuk selanjutnya. Saya Nino Hamadi. Saya Dava Muhammad Krisadi. Saya Kalisaki Tristanaya. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau perilaku yang sudah dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.